Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita mengawalnya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini apakah ada yang nggak masuk? Siapa? Dirga. Apa keterangannya? Pulang kampung. Oke, lanjut. Abang mau tanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, untuk pertemuan sebelumnya, apakah ada yang tahu kita membahas apa? Zakat apa? Ya. Zakat fitrah. Ada yang tahu apa itu zakat fitrah? Coba, Azam. Ya. Ya, benar. Zakat fitrah itu mengeluarkan sebagian harta seorang muslim berupa makanan pokok di wilayahnya. Kalau di wilayah Indonesia itu berupa beras. Nah, untuk diberikan pada orang yang berhak menerimanya di bulan suci Ramadan. Oke. Nah, hubungannya dengan pelajaran materi yang akan abang ajarkan hari ini yaitu mengenai zakat mal. Nah, zakat mal ini termasuk ke dalam macam-macam zakat. Termasuk juga dengan zakat fitrah tadi. Ada yang masuk. Termasuk juga pada zakat fitrah tadi. Soalnya kan zakat itu terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu zakat mal. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan pengertian zakat mal dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan dasar hukum zakat mal dengan benar. Yang ketiga, yaitu kalian mampu menyebutkan syarat wajib zakat mal. Dan yang terakhir, yang keempat, agar kalian mampu menyebutkan jenis harta atau benda apa saja yang wajib dizakati pada zakat mal. Oke, kita mulai pertama, pengertian zakat mal. Abang tanya dulu, apa itu zakat secara bahasa? Tumbuh atau berkembang. Sedangkan mal itu yaitu harta. Jadi kalau kita gabungkan, zakat mal adalah harta yang tumbuh atau berkembang. Nah, sedangkan secara istilah, zakat mal itu adalah mengeluarkan sebagian harta seorang muslim berupa harta atau benda yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam, yaitu berupa telah mencapai nisab atau haul. Abang mau tanya, ada yang tahu apa itu nisab? Ya, nisab, apa itu nisab? Ya, nisab itu adalah batas minimal zakat harta yang wajib dizakati. Nah, tadi kan aku udah bilang, zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta seorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya tidak semua orang wajib membayar zakat mal. Hanya orang-orang yang mampu atau kaya saja yang wajib untuk membayar zakat mal dan telah memenuhi syarat, yaitu batas telah mencapai nisab dan haul. Selanjutnya, begitu juga sebaliknya, tidak semua orang berhak menerima zakat mal. Hanya golongan yang tertentu saja yang menerimanya. Ada yang tahu siapa golongan-golongan tersebut? Ya, fakir, miskin, amil, mualaf, apa? Garim, terus fisabilillah, musafir, satu lagi, hamba sahaya. Nah, itulah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat mal. Selanjutnya, hukum zakat mal. Hukum saat membayar zakat mal itu wajib. Oke, wajib bagi orang yang mampu atau kaya yang telah memenuhi syarat tadi, telah mencapai nisab dan haul, yaitu nisabnya sebesar membersihkan atau menyucikan harta mereka. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Enggak ada? Sudah paham semua? Coba abang tanya ya. Dasar hukum zakat mal dijelaskan di dalam Quran surah apa? Ayo, tadi barusan At-Taubah ayat 103, benar. Apa itu menjelaskan tentang apa? Perintah untuk mengambil harta umat Islam untuk membersihkan harta mereka. Oke. Selanjutnya yaitu syarat wajib zakat mal. Yang pertama, harus beragama Islam. Artinya orang muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat mal. Bisa membedakan mana yang benar dan salah. Yang keempat, harta yang dimiliki harus sepenuhnya milik kita sendiri.
bukan milik orang lain ataupun milik bersama. Paham ya? Yang kelima, harta yang diperoleh haruslah menghasilkan keuntungan. Jika rugi dan dia tidak memenuhi nisab, nah dia enggak diperbolehkan untuk membayar zakat mal, tidak diwajibkan karena tidak mencapai nisab. Yang keenam yaitu harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal. Ya, harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan didapatkan dengan cara yang haram. Contohnya kita mendapatkan harta tersebut dengan berjualan minuman-minuman haram yang dilarang oleh Allah. Nah, itu berdosa. Jika uang yang kita dapatkan tadi kita zakatkan untuk zakat mal, itu berdosa. Yang awalnya kita ingin mendapatkan untuk dari pahala, malah kita mendapatkan dosa yang lebih besar. Gitu. Paham ya? Selanjutnya, yang ketujuh, yang tadi telah mencapai nisab atau batas minimal zakat harta yang wajib dizakati. Berapa besarnya? Yaitu sebesar 85 gram emas atau dalam bentuk uang sesuatu yang setara jumlahnya dengan 85 gram emas. Yang kedelapan, ini paling penting juga, orang yang membayar zakat tidak mempunyai hutang. Jika dia mempunyai hutang, maka ia tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Mengapa? Karena untuk membayar hutang saja ia tidak sanggup, apalagi membayar zakat. Nah, sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Beneran? Udah paham semua? Oke, kalau gitu, untuk agar kita lebih semangat lagi, Abang boleh minta kalian semua berdiri. Kalau kau suka belajar tepuk tangan, kalau kau suka main injak bumi, kalau kau suka belajar kalau kau suka belajar juga sambil bermain, kalau kau suka semuanya teriak hore. Hore! Bisa semuanya? Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Kalau kau suka belajar tepuk tangan, kalau kau suka main injak bumi, kalau kau suka belajar. Oke, nah sesuai dengan SDG kita tadi. Selanjutnya kita belajar sambil bermain. Di sini abang telah menyiapkan kertas, 2 jenis kertas, yaitu ada kertas soal dan kertas jawaban. Nah, nanti abang minta setiap dari kalian untuk mengambil kertas masing-masing satu. Jangan dibuka terlebih dahulu. Nah, cara mainnya yaitu kalian nanti mencari pasangan yang tepat. Misalnya Abi ini mendapatkan kertas soal, berarti Abi harus mencari pasangan jawaban yang benar. Paham ya? Begitu juga sebaliknya. Misalnya Farah mendapatkan mendapatkan kertas jawaban. Nah, berarti harus mencari soal yang tepat. Sampai sini paham? Bisa kita mulai? Oke, kita mulai dari Nadifah terlebih dahulu. Jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka dulu, Adi. Nah, tadi kan sudah menjelaskan cara mainnya. Siap di 6 orang. Artinya siapa yang bisa mencocokkan 2 orang kan kita soal dan jawaban yang tepat, yang benar, maju. Setelah itu dibacakan hasilnya. Jika benar akan mendapatkan hadiah.
Paham? Bisa kita mulai? Kalau kita mulai ya. 1, 2, 3. Silakan buka. Ayo. Boleh gerak, silakan temukan pasangannya masing-masing. Ayo. Di sini abang juga dapat soal nih. Dasar hukum zakat mal. Apakah ada jawaban yang sesuai? Ayo, dasar hukum zakat mal. Udah dapat? Lanjut dapat. Oke, pertama ya. Catat, kelompok 1. Salsa ya. Jalan tengah. Ya. Siapa lagi? Nah, pas. Benar? Enggak. Ini abang soal nih. Ada yang sama enggak? Ini jawabannya. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Ayo. Benar yakin? Yakin ya? Oke. Yakin? 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 Oke, Adin dan Raffi ya. Ayo, siapa lagi? Ayo. Ayo di sini apa tuh? Apa soal nih? Ada yang merasa konten nih. Dasar hukum zakat mal. Dasar hukum zakat mal. Dasar hukum zakat mal. Dengan satu lagi. Siapa saja orang yang menerima zakat mal? Al ya, ada lagi ya. Ada 5. Siapa lagi? Dulu nanti abang bilang aja. Sudah? Duduk. Nanti dibacakan ke depan. 2. Lanjut. Siapa lagi? Kai dengan siapa lagi? Ayo, di sini apa ada soal? 2. Dasar hukum zakat mal dan siapa saja orang yang berhak menerima zakat mal? Ayo. Aku dapat satu tadi. Ayo. Soalnya apa? Gimana? Ayo. Yakin ini? Itu yang dibagi. Kata rupiah surat apa? Ayo. Ayo, udah? Yakin nggak? Ayo. Yakin ya, pegang. Dibacakan. Bisa siapa namanya lupa bang? Ini. Ayo, satu lagi. Oke, duduk. Ayo duduk ke tempat masing-masing. Anak-anak, duduk ke tempat masing-masing. Ayo duduk. Istiadan. Dengarin semuanya dulu. Ayo. Pulang sampai bilang. Selesai transparan. Ayo. Bener
Lanjut. Kailan Abian. Ayo, silakan Kailan Abi katakan. Benar nggak teman-teman? Benar nggak anak-anak? Besar bisa zakat mal itu sebesar berapa kilogram emas? Benar nggak? Cocok nggak? Oke, benar. Lanjut para maju ke depan. Tetet, jawaban salah. Lanjut, Rangga. Najwa Irfan. Sudah belum? Pegang dengan tanya pada dengan cepat. Sudah. Ayo mulai. Jangan jauh deh, jangan jauh. Oke, ayo. Ayo. Suaranya mana nggak kedengaran, Pak? Tete, jawaban salah. Lanjut, Kai. Ayo, bagian jawabannya salah. Coba cari lagi pasangannya. Benar. 10 kata. Nah, tugas kalian menemukan kata yang ada di sini dengan cara melingkari kata-kata yang ada di sini. Paham ya? Harus ketemu lah. Ini kan masih ada. Ada 10. Wajib 1. Perdagangan. At-taubah. Mustahil. Milik pribadi. Islam. Nisab. Harta karun. Kambing. Dan zakat mal. Totalnya ada 10 kata. Oke? Isi nama dan kelasnya jangan lupa. Abang berikan waktu selama 10 menit. Selesai enggak selesai wajib dikumpulkan. Berapa ya? Berapa? Oke. Namanya dibuat dengan kelasnya, jangan lupa. Boleh dong, Teh.
Iya. Terbawa, terbawa. Nah, boleh kan kebalik. Terbawa. Oke, terima kasih. Harus di bawah. Oke. Terbawa, terbawa. Taruh sini. Taruh sini. Nah, tidur lah, nanti lo panggil nanti. Pak, kami punya teman terpanggil. Kamu bisa udah belum, Pak? Terbawa, terbawa. Enggak. Tektor abang kalau ada terus. Padahal abang nyuruh dilingkarin malah cuma 3 garis ini. Kalau dilingkarin gorok, Bang. Enggak pernah aku begituan.
Islam. Kita ulang lagi. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta berupa uang atau benda seorang muslim untuk diberikan kepada orang yang datang menerimanya dengan syarat-syarat yang telah merdeka, apa tidak memiliki utang, menghasilkan keuntungan, 2 lagi halal, terakhir tidak telah mencapai nisab dan haul. Tadi apa nisab? Dan telah mencapai haul. Apa itu haul tadi? Masa kepemilikan harta seseorang selama 12 bulan atau lebih. Paham ya? Apa itu haul tadi? Masa kepemilikan harta seseorang yang telah dimiliki selama 12 bulan atau lebih. Paham ya? Setahun atau lebih. Selanjutnya, jenis harta atau benda yang wajib dizakati pada zakat mal ada berapa? Ayo, ada berapa tadi jenis harta atau benda yang wajib dizakati? Coba ingat lagi, ada berapa? Berapa kali? Nggak tahu ya? Ayo, ada yang tahu berapa? Kambing, unta. Yang kedua, apa tadi mati? Yang kedua, emas, perak dan uang. Yang ketiga, pertanian dan buah-buahan. Yang keempat, perdagangan. Yang kelima, rikas atau harta karun, harta terpendam yang ditemukan di bawah tanah atau di bawah laut. Nah, sampai sini apakah masih ada yang nggak paham mengenai penjelasan tentang zakat mal tadi? Udah paham semua? Oke, terus saya mau tanya tadi bagaimana pelajaran kita hari ini, apakah sudah menyenangkan? Menyenangkan dan seru, alhamdulillah kalau gitu. Nah, berhubung waktunya udah mau habis, marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk anak-anak silakan ditutup bukunya, selanjutnya dimasukkan ke dalam tas.